Ya, hadis yang ke-106, ya jamaah bisa perhatikan. Hadis yang ke-106 itu redaksinya sama dengan yang 105 dan yang 104. Ya, yang ibu-ibu bisa dilihat bukunya. Jadi hadis yang ke-106 ini redaksinya itu mirip dengan hadis yang ke-105 dan 104, ya, satu bab. Satu bab yaitu bab 57. Di situ ada 3 hadis. Hadis 104, 105, 106. Dan semua redaksinya itu sama. Perbedaannya di mana? Perbedaannya di perawinya. Perbedaannya di mana? Perawinya. Yang meriwayatkan sahabatnya ini yang beda. Kalau hadis yang ke-104 yang meriwayatkan Abdullah bin Umar. Hadis yang ke-105 Abdullah bin Amr. Hadis yang 106 ini itu riwayatnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga walaupun redaksinya itu mirip, tapi macam-macam beda-beda yang meriwayatkan, sahabatnya beda-beda, ya. Terus apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-106 ini, yang redaksinya dengan hadis yang sebelumnya mirip tetapi pembedanya di perawinya? Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Maka yang pertama, bahwa hadis ini sangat terkenal. Hadis ini sangat terkenal, sehingga yang meriwayatkan dalam hadis ini nggak cuma satu sahabat, tetapi ada di sini ada 3 orang dan mungkin bisa lebih. Ini kan yang dicatat oleh Imam Bukhari. Mungkin ada hadis-hadis yang lain yang dicatat oleh ulama yang lain. Artinya apa? Pelajarannya apa? Hadis ini sangat terkenal, sehingga yang meriwayatkan nggak cuma satu orang. Di sini istrinya Nabi meriwayatkan, Abdullah bin Umar meriwayatkan, Abdullah bin Amr meriwayatkan. Berarti sangat terkenal, dikenal. Ya, aneh ketika hari ini kita, ya, ketika kita tidak berbuat baik kepada tetangga. Kenapa? Karena hadisnya sangat terkenal. Tapi kok saya baru dengar, Ustadz? Ketika kita baru dengar hari ini bukan berarti hadis ini nggak ada. Kita baru dengar mungkin karena nggak semangat belajar agamanya, nggak serius di dalam belajarnya. Ya. Kemudian yang keduanya, apa pelajaran dari hadis ini? Tentang Rasul bersabda dalam hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasul bersabda, malaikat Jibril bolak-balik selalu mengingatkan untuk aku berbuat baik sama tetangga, seakan-akan mereka itu akan mendapatkan warisan. Pelajaran yang kedua dari hadis yang ke-106 ini, keutamaan mengajarkan ilmu agama. Keutamaan mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu. Kalau hadis ini tidak disebarkan, mungkin tidak sedikit mungkin yang meriwayatkan, tetapi tetapi buktinya hadis ini sangat terkenal sehingga para sahabat banyak meriwayatkan. Artinya apa? Ada keutamaan menyebarkan ilmu. Ya. Ada keutamaan menyampaikan ilmu. Ya. Untuk orang yang nggak langsung ketemu dengan Rasul, seperti Abdullah bin Amr tadi, ketika memberi hadiah untuk tetangga, kan pembantunya nggak tahu hadis itu. Kemudian Abdullah bin Amr, saya dengar Rasul bersabda begini. Disitulah ada yang namanya menyebarkan ilmu, ya, itu kepada siapa saja, menyebarkan ilmu. Ya. Kalau tidak disebarkan mungkin tidak sampai ke kita. Padahal jarak kita dengan Rasul 1400 tahun yang lalu, 14 abad tahun yang lalu. Tetapi kenapa sampai hari ini, ya, hadisnya sampai kepada kita? Karena semangatnya orang-orang yang menyebarkan ilmu.
Ya. Orang yang nggak langsung pengajian sekarang, dia bisa ngelihat videonya. Atau orang yang nggak ketemu dengan kita hari ini, ya, tapi videonya akan tetap ada selama tidak dihapus. Mungkin orang-orang akan mengambil kajian kita Adabul Mufrad, ya, di Balubet TV, walaupun mungkin kita sudah meninggal dunia, walaupun jamaahnya di sini sudah meninggal dunia, tetapi akan terus. Kenapa? Karena demikian juga ilmu terus, ya, akan berlanjut. Sebagaimana hadis ini sampai kepada kita, walaupun Abdullah bin Amr sudah meninggal, Abdullah bin Umar sudah wafat, Aisyah radhiyallahu anha juga sudah wafat, tetapi peran-peran mereka menyebarkan ilmu sampai kita hari ini, ya, sampai kita hari ini, yaitu di zaman apa? Di zaman ya sudah zaman modern. Naam. Kenapa mereka semangat menyebarkan ilmu? Karena mereka pun mengamalkan, mempraktekkan hadis Nabi. Rasul bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahalanya juga. Artinya apa? Ketika kita mengamalkan ilmu yang kita dapat dari mereka, maka mereka mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala kita. Demikian pula ketika kita mengajarkan kepada orang lain, ya, minimal kepada keluarga, maka apa? Pahalanya pun akan terus mengalir, ya. Maka ajarkan kepada keluarga. Pulang dari sini pengajian, sampaikan kepada keluarga, sampaikan kepada anak istri, ajarkan mereka untuk berbuat baik kepada tetangga. Kalau perlu anaknya diajarin, le, kamu bawa ini kresek ke tetangga, ya, bukan cuman kresek doang, ada isinya, kan begitu, ya. Ini apa Pak? Atau ini apa Bi? Ya makanan. Kok buat tetangga? Kadang namanya anak-anak kan suka nanya-nanya. Iya, karena kita diperintahkan oleh Rasul untuk berbuat baik sama tetangga. Loh, tapi tetangga kita kan bukan orang Islam, Bi. Ya nggak apa-apa. Walaupun bukan orang Islam, tetapi Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada orang yang, ya, bukan Islam pun kita diperintahkan berbuat baik. Itu akan membekas anak-anak, ya. Istri pun disampaikan, itu akan lebih membekas. Artinya apa? Di sini ada yang namanya saling menyebarkan ilmu. Kita yang dapat dari pengajian ini disampaikan kepada keluarga, dipraktekkan di lingkungan masing-masing, begitu, ya. Kenapa? Karena kita akan ditanya di hari kiamat nanti tentang ilmu yang sudah kita dapatkan. Sudahkah diamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan? Rasul bersabda di dalam hadisnya, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Di hari kiamat kaki seorang tidak bergeser sampai ditanya tentang 4 hal. 4 hal ini diantaranya yang, ya, diantaranya dari 4 hal, an ilmihi madza amila bih. Ilmu yang kau dapatkan mana yang sudah dipraktekkan, mana yang sudah dipraktekkan, akan ditanya. Maka ajarkan keluarga, ajarkan apa? Anak istri agar mengamalkan, mempraktekkan apa yang kita dapat dari, ya, dari ilmu, atau ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan kita ajarkan juga kepada, ya, keluarga itu minimal, ya. Dan semoga itu menjadi kebaikan untuk kita. Naam. Kita lanjutkan bab yang baru. Kita masuk bab yang baru, bab 58. Masih berkaitan dengan tetangga. Bab ke-58, pemberian kepada tetangga terdekat. Kalau bab sebelumnya memulai tetangga di dalam berbagi. Sekarang kita tetangga kan banyak, ya enggak? Ada yang di depan, ada yang di belakang, ada yang di samping kanan, ada yang di samping kiri, ada yang di atas. Ada yang di atas? Ada rumah susun kan di atas, ada tetangga di atas, ya, rumah susun, ya, atau apartemen gitu kan, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang di bawah juga. Lah,
mana yang lebih didahulukan? Mana yang lebih diutamakan kita bagi? Pertama, kalau kita yang mau membagi dan yang akan dibagi itu banyak, ya lebih bagus bisa dapat semuanya, yang depan, yang belakang, yang bawah, yang atas, yang kanan, yang kiri, se-RT dapat. Tetapi bagaimana kalau yang mau kita bagi itu makanannya itu enggak banyak, terbatas atau sedikit, cukup untuk 1-2 rumah. Ya, bukan pelit, bukan, karena terbatas. Mana yang lebih diutamakan dari tetangga-tetangga kita itu yang mau kita bagi? Yang depan atau yang belakang atau yang samping kiri atau yang kanan dulu nih? Nah, ini yang kita akan bahas bab yang ke-58 ini. Kita lanjut hadisnya 107. Nah, mana yang lebih diutamakan ketika tetangga kita banyak sedangkan yang mau kita bagi itu terbatas? Disebutkan sami'tu Tolhata an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Aku mendengar Tolhah mengkabarkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Aisyah pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tanya ke suaminya. Ya. Maka Aisyah pernah tanya ke suaminya tentang urusan berbuat baik sama tetangga. Nah, ini harusnya seorang suami itu berilmu. Ya, seorang suami itu hendaklah dia memiliki ilmu agama. Biar kalau ada sesuatu istrinya nanya dijawab. Kadang-kadang enggak, suaminya enggak mau ngaji, istrinya yang rajin ngaji, ya. Lah nanti kalau istrinya mau tanya, ya kan enggak ke suami. Kenapa? Suaminya enggak mau ngaji. Coba kalau suaminya rajin ngaji, maka ketika ditanya oleh istrinya tahu ilmunya, ya, yang dia dapatkan dari belajarnya. Nah, Aisyah ini tanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah. Innali jaroin, ya Rasulullah, kita punya tetangga. Di antaranya yang paling dekat ada 2 rumah. Ada 2 rumah. Tetangganya Rasul nggak cuma 2, tapi yang paling dekat dengan rumahnya Rasul itu ada 2 rumah. Fa ila ayyihima uhdi, mana yang lebih utama saya kasih hadiah ya Rasul? Sedangkan ini yang mau saya kasih terbatas, cuman cukup untuk 1 rumah. Apa jawab Rasul? Ila aqrabihima minki baban, yaitu yang pintunya lebih dekat. Yang pintu rumahnya apa? Lebih dekat dengan pintu rumah kita. Ukurannya apa? Pintu rumahnya. Ada orang sebelah rumah, tetapi pintunya di depan sana, kita di belakangi. Ada enggak? Ada. Dan ada juga rumah yang apa? Pintunya itu pas depan rumah kita. Itu kalau umumnya di perumahan kan begitu kan? Buka pintu pemandangannya pintu rumah orang. Gitu. Ya, buka pintu pemandangannya apa? Pintu rumah orang. Maka dilihat mana yang paling dekat pintu rumahnya. Kalau yang lebih dekat pintu rumahnya yang ada di depan, maka utamakan yang di depan. Kalau pintu rumahnya yang lebih dekat yang sebelah kanan, apalagi kalau di perumahan kan nempel. Iya enggak? Nempel, bahkan 1 tembok itu berdua, 2 rumah. Ya, kayak di tempat yang saya tinggal itu temboknya 1, ya, tapi 2 rumah. Ya, jadi 1 tembok, ada yang nempel tapi sendiri-sendiri, temboknya sendiri-sendiri begini. Ya, ada yang 1 tembok untuk 2 rumah. Jadi kalau ngomong kenceng tuh kedengeran. Apalagi kalau yang sudah nempel triplek lagi. Sudah 1 triplek untuk 2 rumah, itu lebih kedengeran lagi. Ya, yang 1 tembok aja masih kedengeran. Maka ukurannya apa?
kita membagi tetangga yang paling dekat pintu rumahnya. Ya, ini kan ketika yang mau dibagi terbatas. Ya, kalau banyak ya alhamdulillah semuanya kebagian. Tetapi ketika ini terbatas, maka dimulai paling terdekat. Terdekat itu dilihat dari pintu rumahnya. Kalau ternyata yang samping kiri lebih dekat, maka itu. Nah, kalau sama ukurannya gimana Ustadz? Ukurannya sama, dua-duanya sama nih, ya, dua-duanya sama. Sedangkan makanannya apa? Makanannya terbatas. Gimana? Kalau ukurannya sama misalnya, kalau memang makanannya terbatas, ya dilihat mana yang lebih membutuhkan. Sama-sama pintunya jaraknya sama, ya karena perumahan itu kan sudah diukur. 2x7 apa berapalah begitu biasanya kan gitu. Model rumahnya sama kan biasanya sama jaraknya. Maka dilihat yang lebih membutuhkan. Oh ini yang kiri dia orangnya lebih kaya karena ya dia kerjanya enak, mungkin jadi pegawai, sedangkan yang sebelah kanan ya masih serabutan kadang-kadang, kalau ada, kalau lagi nggak ada yang nganggur. Utamakan itu. Ya. Atau mungkin dilihat dari penghuninya. Mungkin karena yang sebelah kiri walaupun jarak pintunya sama tapi orangnya jarang di rumah. Kalau yang sebelah kanan pintu rumahnya sama dengan yang sebelah kiri tapi orangnya sering di rumah. Ya kasih yang sering di rumah. Ya, itu kalau apa? Kalau jaraknya sama, ya kalau jaraknya ini ya maka apa ya paling terdekat. Tapi kalau mau idealnya ya semuanya dikasih, biar apa? Biar tidak menimbulkan apa ya sakit hati. Nah, kemudian dalam hadis ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, pelajaran yang bisa kita ambil hadis yang ke-107, ketika kita ingin membagi makanan atau yang lainnya dan itu terbatas atau sedikit, maka utamakan yang terdekat. Dan yang terdekat adalah dilihat dari pintu rumah kita, mana pintu rumahnya yang lebih dekat dengan pintu rumah kita. Kalau sama-sama dekat ya tadi ya maka ya dilihat ya dilihat. Kemudian pelajaran yang kedua, bertanya sebelum mengamalkan. Bertanya tentang ilmu sebelum mempraktekkan. Lihat Aisyah ini kan tanya ke Rasul, ya Rasul, kita kan punya dua tetangga yang paling dekat dengan kita. Mana yang lebih kita utamakan untuk kita beri, sedangkan yang mau kita kasih terbatas. Ini menunjukkan Aisyah ini paham benar sehingga dia bertanya sebelum mempraktekkan. Hari ini enggak, seringkali ada orang sudah praktek baru nanya, Ustadz saya melakukan begini betul enggak Ustadz? Sudah praktek Bu? Sudah. Nah yang aneh lagi kadang-kadang praktek dulu baru cari-cari dalil, mengamalkan dulu cari-cari dalil. Harusnya tidak, dalil dulu amalkan, kalau nggak ada dalilnya tanya ke orang, begitu. Bukan amalin dulu baru cari-cari pembenaran, cari-cari pertanyaan, enggak. Nah, pelajaran yang lain dari hadis ini ya disebutkan kenapa kita diperintahkan untuk melihat pintu rumah yang paling dekat dari tetangga? Apa sebabnya? Bukankah tetangga kita banyak? Kenapa yang lebih utama yang paling dekat pintu rumahnya dengan pintu rumah kita? Maka jawabannya jamaah, karena tetangga yang terdekat itulah mereka yang paling paham tentang rumah kita. Betul.
Tetangga kita yang paling dekat dengan kita, mereka itu paling tahu tentang isi rumah kita. Kenapa? Paling dekat. Ya. Bukan cuman isi rumahnya, mungkin makannya aja tetangga tahu. Masaknya apa tahu tetangga. Kenapa? Ngeliat. Karena belanjanya bareng, ada tukang sayur bareng belanjanya. Sehingga tahu, oh mau masak sayur singkong, sayur bayam. Oh ini nanti mau goreng tempe. Oh ini mau apa? Mau goreng ikan asin. Kenapa? Tahu. Ya. Minumannya ngelihat, oh dia belinya isi ulang. Oh dia belinya air asli, maksudnya bukan isi ulang. Ya. Tahu kenapa? Itu. Makanya Rasul mengatakan pilih yang paling dekat pintu rumahnya. Kenapa? Karena orang yang paling dekat dengan kita, dengan tetangga yang paling dekat dengan kita mereka, dan sebabnya karena mereka tahu tentang keadaan kita. Ya, tahu benar tentang kita. Kemudian yang kedua, apa sebabnya? Sebab yang kedua karena tetangga yang terdekat dengan kita, mereka orang-orang atau tetangga kita yang sering dengar suara kita. Betul jemaah. Karena tetangga yang terdekat dengan kita, mereka yang paling sering dengar suara kita. Bukan suara kita aja, suara istri kita, suara anak-anak, suara macam-macam. Anaknya nangis, yang paling dekat pasti akan dengar. Suami istri ribut, yang paling dengar, yang paling dekat dengan rumah kita. Ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kenapa Rasul mengatakan pilih yang pintu rumahnya paling dekat dengan kita? Karena mereka itu tetangga yang paling mudah untuk kita minta bantuan ketika lagi kesusahan. Tetangga yang paling dekat dengan kita, mereka adalah orang yang paling cepat untuk kita mintai bantuan ketika lagi susah, lagi darurat. Jenengan jatuh di depan rumah. Yang lihat biasanya paling dekat siapa? Ya tetangga, yang ngangkutin, yang ngangkat. Ya. Rumahnya kebanjiran, rumahnya kebakaran, tetangga yang tahu. Hajatan, tetangganya yang sering bantu. Kenapa demikian? Inilah alasan-alasan kenapa Rasul memprioritaskan, mengutamakan tetangga yang paling dekat dengan kita, yaitu dengan pintu rumahnya. Karena diantaranya mereka adalah orang yang paling cepat kita minta bantuan ketika lagi darurat. Kita saudara banyak tapi beda RT, beda RW, beda kecamatan, beda kota. Kan nggak bisa kita langsung ketika lagi darurat kita minta tetangga, minta saudara yang jauh, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Kemudian sebab yang keempat, karena mereka tetangga yang paling dekat dengan kita yang paling sering terganggu. Yang paling sering terganggu. Mungkin terganggu suara motor kita, mungkin terganggu teriakan kita, mungkin sering terganggu dengan macam-macam dari kita. Kita ganggu anak. Kalau namanya anak, kalau udah nangis kan nggak susah diberhentikan. Ya, nggak bisa langsung diem, nggak mungkin. Wah, anak apalagi ya anak kecil, umur 2 tahun, 3 tahun. Kalau sudah minta jajan belum dikasih, wah nangisnya kencang. Ya, nggak peduli orang tuanya punya duit atau nggak punya duit, yang penting pengen harus beli. Dan nggak bisa didiemin. Jangan berisik, jangan nangis, tetangga keganggu. Anak nggak bisa langsung, oh gitu ya, siap. Nggak ada. Itu kalau dewasa. Kalau anak-anak nggak bisa, kenceng, tambah kenceng, suruh diem tambah kenceng. Makanya tetangga yang paling dekat, kenapa Rasul memerintahkan demikian? Karena mereka orang yang sering terganggu oleh kita. Dan yang kelima, karena untuk lebih menjaga perasaannya. Kalau kita punya tetangga yang dekat tetapi dilewatin, kita ngasihnya yang sebelah sana, dilewatin 2 rumah, ya, nggak dibagi yang paling dekat, akan memberi akan menyakiti perasaannya.
Saya nggak dianggap tetangga apa ya? Kok dia bisa bagi-bagi sama yang beda RT aja dapat. Saya rumahnya sebelahnya nggak dapat apa-apa, cuman dapat baunya doang. Apalagi habis bagi-bagi duren, baunya. Nah, duren kan baunya kan menyengat, nggak dikasih, yang dikasih yang jauh-jauh. Gimana perasaannya? Nah, satu lagi hadisnya kita baca, hadis yang ke-108. Lanjut. Ya, ini hadisnya sama dengan hadis yang ke-107 tentang apa? Tentang mengutamakan yang paling dekat apabila pemberian kita itu terbatas ya atau sedikit. Ya, maka pilih yang paling dekat. Kalau rumah ya yang paling dekat pintunya dengan kita. Kalau rumah kos-kosan ya kos-kosan yang rumah juga ya berarti sama begitu. Ya, kalau mungkin apa rumah susun ya minimal sebelah-sebelahnya ya atau yang satu lantai sama, baru yang atas atau yang bawah. Nah, begitu. Ya. Atau juga kalau rumahnya itu seperti di kampung yang agak jauh-jauh ya utamakan yang paling dekat. Kenapa demikian? Sebabnya yang keenam, kalau tadi 5, ini yang keenam, untuk menghilangkan ya hasad. Kalau kita dapat rezeki bagi-baginya orang yang lebih jauh, lebih dekat sama dia dalam kedekatan ya bukan rumah, maka akan menimbulkan sifat hasad ya dari tetangga. Tuh lagi jaya kita nggak diperhatikan. Semoga kamu jadi susah. Nah, ini kan akhirnya ya hasad. Maka orang-orang yang terdekat itulah yang lebih utama mendapatkan kebaikan dari kita. Dan yang terakhir ya tentang mana yang paling utama ketika ya di dalam bertetangga tadi, mana yang paling dekat, ya kita kembalikan kepada apa? Kembalikan lagi juga kepada kebiasaan kita. Ya, tadi yang masih satu blok, karena itu kebiasaan ada dalam kebiasaan di dalam bermasyarakat. Yang masih satu blok atau mungkin kalau ibu-ibu biasanya satu dawis, ya kan? Ada kalau lebih lagi PKK katanya orang, ya kan? Atau satu RT, satu RW, ya itu ya dikembalikan ke adatnya, kebiasaan di masyarakatnya di dalam masyarakat. Tetapi kaidahnya secara umum sudah kita sampaikan tentang apa? Mana yang lebih didahulukan dari tetangga ketika kita ingin membagi ini. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, yang bisa saya sampaikan di dalam kajian kita siang hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan kembali di bab yang baru, yaitu bab yang ke-59, dan kita lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.